Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar praktikum sistem basis data dan sistem basis data. Kelompok kami yang beranggotakan Rana Rendra Dwi Kurnia, Al-Aqsa Krisnaya Bidin, Haikal Gibran Hakim, Muhammad Helmi Azhar, dan Muhammad Fatur Rahman. Silakan kepada pemateri untuk langsung dipaparkan. Toko sepatu. Toko sepatu merupakan tempat di mana kita dapat membeli sepatu dan alas kaki lainnya karena biasanya di toko sepatu tidak hanya menyediakan sepatu saja, tetapi juga tersedia sandal, sepatu sandal, atau bahkan sandal hak tinggi. Itu semua dapat Anda temukan dengan mudah di toko sepatu. Kebanyakan orang membeli sepatu sebagai alas kaki, tetapi ada beberapa orang membeli sepatu juga karena alasan modal, dan dapat kita lihat saat ini adalah beragam model sepatu yang ditawarkan oleh toko sepatu. Data-data transaksi dan organisasi memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga dibutuhkan banyak arsip dan file. Jika terjadi suatu kesalahan, akan mengakibatkan terhambatnya proses transaksi pembelian sepatu pada database sepatu tersebut. Adanya database membantu mengurangi risiko terjadinya kekeliruan pada saat pencatatan transaksi pembelian sepatu serta data penting di dalamnya. Dengan database, kita juga dapat menghindari terjadinya redundansi dan data atau penumpukan data yang sama, sehingga aktivitas transaksi dapat berjalan efektif dan efisien. Entitas dan atribut. Yang pertama ada entitas pembeli dengan kolom kode sepatu, nama, jumlah pemesanan, tanggal pemesanan, kode pemesanan. Lalu ada entitas katalog sepatu dengan atribut harga, size, kode sepatu yang digunakan sebagai atribut kunci, nama sepatu, dan jumlah stok. Selanjutnya ada entitas karyawan dengan atribut nama, ID karyawan, lokasi kerja, dan gaji. Selanjutnya adalah IRT toko sepatu. Ini adalah tampilan keseluruhan IRT yang pada toko sepatu. Ya, ini adalah entitas antara toko sepatu dengan katalog sepatu. Entitas ini dihubungkan oleh relasi menyediakan, yaitu toko sepatu menyediakan katalog toko sepatu dengan kardinalitas tuan. Selanjutnya itu entitas karyawan dengan toko sepatu. Entitas ini dihubungkan oleh relasi yaitu bekerja dengan kardinalitas many to one, yaitu banyak karyawan bekerja di satu toko sepatu. Yang selanjutnya adalah entitas pembeli dengan toko sepatu. Ini dihubungkan dengan relasi membeli dengan kardinalitas many to one, yaitu banyak pembeli membeli di satu toko sepatu. Selanjutnya ada flow transaksi pembeli. Jadi pertama-tama kita akan menggrant pembeli untuk dapat melihat tabel katalog. Terus akan menggunakan user pembeli. Lalu pembeli akan memilih sepatu. Setelah itu, ketika pembeli ingin membeli sepatu, mereka dapat memanggil prosedur yang bernama call beli sepatu. Selanjutnya ada flow transaksi pembeli. Jadi pertama-tama kita akan menggrant pembeli untuk dapat melihat tabel katalog sepatu. Setelah itu pembeli akan menggunakan user pembeli. Setelah itu pembeli dapat memilih sepatu. Nah, saat mereka ingin membeli sepatu, mereka dapat call prosedur beli sepatu. Di dalam call beli sepatu itu mereka akan memasukkan nama mereka, lalu kode sepatu yang ingin mereka beli, lalu jumlah yang ingin mereka pesan, lalu status untuk mengeluarkan output status pembelian. Lalu setelah mereka call beli sepatu,
mereka tabel stok akan terupdate. Setelah itu trigger setelah beli sepatu akan berjalan untuk mengecek stok. Apabila lebih dari jumlah pesanan apabila stok lebih dari jumlah pesanan, maka pembelian berhasil dilakukan. Nah, trigger itu juga akan memasukkan nama, kode sepatu, dan jumlah pesanan ke dalam tabel pembeli. Setelah itu, trigger akan menselect status untuk memberikan feedback status pembelian. Struktur database toko sepatu. Gambar di bawah merupakan tabel lintas karyawan. Kami menggunakan sintak select bintang from karyawan. Lalu yang kami gunakan untuk meng-create tabel karyawan yaitu berisi kolom ID karyawan dengan tipe data char, primary key, lalu nama dengan tipe data varchar, not null, lokasi underscore kerja dengan tipe data varchar, not null, lalu yang terakhir gaji dengan tipe data integer, not null, default. Lalu kami menggunakan desk karyawan. Lalu yang berikutnya adalah tabel cabang toko sepatu. Kami menggunakan sintak select bintang from toko sepatu. Untuk membuat tabel toko sepatu, kami menggunakan sintak create tabel toko underscore sepatu dengan isi kolom dengan ID cabang dengan tipe data char primary key dan juga alamat cabang dengan tipe data varchar not null. Berikutnya merupakan tabel katalog sepatu. Di gambar pertama kami menggunakan sintak select bintang from katalog sepatu, lalu di gambar kedua kami membuat tabel dengan sintak create table katalog underscore sepatu dengan isi kolom yaitu kode underscore sepatu dengan tipe data char primary key, lalu nama sepatu dengan tipe data varchar not null, size dengan tipe data integer not null, harga dengan tipe data integer not null, dan yang terakhir stok dengan tipe data integer not null, default. Lalu yang berikutnya adalah tabel pembeli. Kami menggunakan sintak select bintang from pembeli untuk menampilkan daftar pembeli. Untuk pembuatan tabel pembeli kami menggunakan sintak create table pembeli dengan isi kolom kode pesanan dengan tipe data integer primary key auto increment, lalu nama dengan tipe data varchar not null, berikutnya kode sepatu dengan tipe data char not null, jumlah pesanan dengan tipe data integer not null, dan yang terakhir tanggal pemesanan dengan tipe data date time. Selanjutnya, studi kasus toko sepatu. Studi kasus yang pertama adalah prosedur pembelian sepatu. Saat pembeli ingin membeli sepatu, mereka akan menginputkan data ke tabel pembeli. Stok jenis sepatu yang dibeli akan berkurang di tabel katalog sepatu dan menampilkan tabel pembeli katalog sepatu. Gambar yang pertama yang di atas itu adalah prosedur yang telah dibuat. Lalu untuk memanggilnya seperti di bawah, call beli sepatu, contohnya nama Rendra dengan kode sepatu A02, jumlah yang dipesan 3, dan add status untuk mengembalikan feedback. Lalu setelah prosedur itu berjalan, maka akan di tabel pembeli akan masuk datanya nama Rendra dengan kode sepatu A02, jumlah pemesanan 3, dan tanggal pemesanan saat di call beli sepatu tadi, dan juga kode pesanan akan bertambah sendiri. Lalu di tabel katalog sepatu juga akan berkurang stoknya.
Lalu ada grant. Di sini grant digunakan untuk pemberian akses saat pembeli ingin melakukan transaksi. Dilakukan pengaksesan pada toko sepatu. Pertama kita akan membuat user pembeli satu dengan tanpa password. Lalu kita akan menggrant pembeli agar bisa melihat katalog sepatu, yaitu select on sepatu dot katalog underscore sepatu to pembeli satu. Lalu agar pembeli dapat memanggil prosedur beli sepatu, maka akan dibuat grantnya juga, yaitu grant execute on prosedur sepatu dot beli sepatu to pembeli satu. Selanjutnya ada trigger. Trigger ini berfungsi untuk mengaktifkan saat mengupdate tabel katalog underscore sepatu setelah selesai transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Gambar berikut merupakan cara membuat trigger. Lalu yang kedua, sorting ascending, yaitu pengurutan harga jual sepatu saat pembeli ingin mencari harga termurah hingga termahal. Gambar berikut yaitu dengan sintaks select bintang from katalog underscore sepatu order by harga. Lalu ada transaction and commit, yaitu merupakan simulasi saat pembeli melakukan transaksi dengan memanggil prosedur dan pengaktifan trigger. Optimize table. Sintaks ini biasanya digunakan untuk pengoptimalan tabel agar tetap berjalan optimal, karena tabel yang sering terjadi perubahan data menyebabkan struktur yang tidak teratur secara fisik atau telah terjadi fragmentasi, terutama untuk tabel yang bertipe data varchar, teks, atau blob. Untuk penggunaannya yaitu menuliskan optimize table, lalu menuliskan nama tabel di dalam sebuah database. Untuk contoh ini, tabel yang digunakan adalah pembeli dari database toko sepatu dan tabel katalog sepatu dari tabel toko sepatu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.